Izinkan saya membacakan profil beliau ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Wikan ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai akademisi dan alumni Jepang yang hobi ngevlog, jago bikin film, main band, dan juga sosmednya viral Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin belum kenal dan ingin mengenal lebih bisa di-follow IG-nya Bapak Wikan Sakarinto. Kemudian namun yang belum banyak diketahui masyarakat, selama 20 tahun berkiprah sebagai dosen dan teknokrat, banyak terobosan dunia akademik yang sudah ditelurkan Bapak Wikan. Di UGM beliau pernah menjabat sebagai staf khusus rektor sampai menjadi dekan sekolah vokasi. Selama di UGM beliau berani menutup diploma 3 Bapak Ibu. Diubah menjadi diploma 4 serta merintis kerjasama dengan berbagai industri. Hal ini dilakukan Bapak Wikan jauh sebelum program MBKM ini ada. Nah, terobosan tersebut dilanjutkan Bapak Wikan di seluruh Indonesia saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 hingga 2022. Saat ini Pak Wikan tidak hanya seorang dosen sekolah vokasi UGM. Beliau juga memimpin beberapa perusahaan dan yayasan kampus. Dari Bapak Wikan, kita akan diskusi tentang strategi link and match karena yang sudah saya spill tadi Bapak Ibu. Suksesnya MBKM ini kolaborasi dengan industri. Itu adalah kunci utamanya. Kita sambut yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto MSc PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya bisa minta tolong nanti pulang disediakan helm. Helm, boleh tahu Pak buat apa? Saya GR. Oh gitu ya Pak ya. Siapa nanti kita sediakan Pak. Mohon maaf ini pembacaan CV-nya terlalu lebay gitu ya. Jadi saya tuh bingung tadi itu. Bagaimana menahan pembesaran kepala saya. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam hormat Ibu Bapak semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya sampaikan salam hormat ini pertama pada tuan rumah ini yang kagungan gedung, Pak Mustangin, sahabat kita, Poltek LPP. Tapi di dalam batin saya itu LPP itu kayak LPP MK. LPP memang keren, nah, maksudnya gitu. Karena berani melakukan banyak terobosan dan punya niche market, ya, punya market spesifik yang betul-betul dipuaskan, yaitu palm industri ya. Dan sangat survive loh. Ini LPP ini sudah sejak saya mungkin masih belajar berjalan, berdiri. LPP ini tahun berapa ya Pak ya? Tahun 50 saya direncanakan aja belum waktu itu. Belum lahir maksudnya. Dan rumah saya dekat LPP yang di sini, jadi saya asli sini Pak. Saya asli. Jadi kalau LPP ini balik saya, ya paling cuma naik becak selesai sini saya. Dan salah satu adik saya nikah di gedung ini. Ini juga gedung, ini mirip UGM ini. UGM tapi yang artinya bukan Gajah Mada loh. Universitas Gedung Manten. Ini tuh Gedung Manten ini. Pak Sugianto, saya tadi juga sudah langsung di-approach sama Mas Ilham. Dan juga Bu Apriliani ya. Saya di-approach sama Mas Ilham. Bapak Ibu, mohon doanya, mohon doa restunya. Saat ini saya sedang belajar mendirikan perguruan tinggi sendiri. Di Yogyakarta dan sama di Salatiga. Nah, langsung ditawari Sevima. Kampus manajemen sistem gitu ya. Saya di prospek sama Mas Ilham nih. Udah. Waktu Pak Mustangin turun kan LPP usernya Sevima. Udah saya tanya Pak Mustangin user Sevima puas nggak? Puas. Nah ya sudah. Nanti silahkan nanti presentasi di calon kampus saya aja. Jangan di sini nanti ya. Pak Mayong itu panggilannya Pak Hutma Suryatmojo. Beliau menggantikan Pak Nur Hadi ya, karena Pak Nur Hadi hari ini kita doakan positif ya.
positif ya. Pak Nur Hadi itu adik kelas saya 5 tahun. Kalau Pak Mayong kakak kelas saya setahun. Fakultas Kehutanan. Dan Pak Mayong ini nanti yang sebenarnya masih tergabung di kementerian. Jadi sebentar saya juga akan sampaikan salam hormat juga pada Pak Wahyudi Agustiono dan Bapak Jati Santoso selaku tenaga ahli Sevima. Ini PhD semua ya. Kemudian Bapak Ibu semua dari puluhan atau mungkin 100 perguruan tinggi yang hadir di sini dan juga mulai online. Saya ingin memberikan konteks dulu ngapunten. Saya diundang sama Mas Ilham untuk memberikan materi ini tentang link and match dan MBKM. Tapi nyon sewu, kebetulan ini saya juga baru pulang umroh, Pak. Jadi my body is not delicious. Di umurnya saya sehat, pulang umroh saya batuk hingga sekarang. Apa tenggorokan? Jadi obat-obatan jangan ditutup, nanti saya mau minum lagi. 2 kali saya tembak pakai antibiotik di sini itu nggak mempan. Saya juga bingung, mungkin nggak link and match ya. Virusnya pakai bahasa Arab, obatnya bahasa Indonesia, sampai sekarang batuk terus. Dan mohon maaf agak terlambat tadi karena saya hadir di wisuda UGM. Saya mulai materi, mohon stay di sini dulu ya, stay di sini dulu. Oh, saya bisa pakai ini ya. Ini yang ini maju mundur. MBKM. MBKM. Kombinasi pembicaranya adalah saya dengan Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi dan Pak Mayong mirip-mirip lah. Karena beliau berdua sampai saat ini masih menjadi bagian dari tim kementerian yang mengelola MBKM. Kalau saya pensiunan. Jadi saya mohon ini disclaimer dulu. Yang saya sampaikan mungkin malah mirip dengan ibu bapak pikirkan. Karena saya nggak ada bedanya dengan ibu dan bapak. Yaitu apa? Pengelola perguruan tinggi vokasi. Saya juga mendirikan perguruan tinggi vokasi. Satu di Jogja, Politeknik, sama satunya lagi di Salatiga. Yang nanti harus mengaplikasikan MBKM. Tapi bedanya saya dengan ibu bapak, saya dulu pernah jadi bagian yang melahirkan, mengkonsep, serta membuat regulasi MBKM. Bedanya itu, tetapi saya berhenti di akhir Mei, saya kemudian tidak tergabung lagi di kementerian. Tentunya secara core saya mungkin masih paham, tapi secara detail saya mohon maaf, mungkin nanti Pak Mayong siang nanti yang akan lebih detail bagaimana kupas tuntas sampai ke implementasi. Tapi untuk strategi, mari kita cari tujuan bersama. Tadi Pak Direktur LPP sudah mana tadi Pak? Sudah dibagi ke poltek-poltek yang sudah MBKM. Ternyata beragam Pak. Ada yang apa tadi Pak? Liberal. Ada yang demokratis mungkin. Atau moderat. Atau apa gitu ya. Nekat. Mungkin ada juga. Ya, saya akan coba masuk dulu ya. Intinya ini bisa di next. Materi saya mungkin sebenarnya akan mulai dari filosofi dulu aja. Ini dibantukan aja Pak, dibantu. Iya sudah. Oh, next lagi. Oh iya, ini saya sekarang juga sebagai advisor di LG International ya, perusahaan Korea. Sekarang namanya LX International. Tapi hanya kontrak itu, nggak lama. Atau dibantu next ya, next saja. Bantu next saya yang pointernya aja. Oh ya, ini poster perguruan tinggi saya baru nyari calon dosen. Tenang Pak Mustangin, tenang. Prodinya nggak berkompetisi langsung dengan LPP Pak. Pertanian kan sawit. Nah di sini nggak ada Pak. Di sini semuanya digital. Digital marketing, digital business, dan RPL. Tenang Pak, nanti kita malah join aja nanti, MOU. Slide berikutnya, nanti namanya ini Pak, Poltek Gistraf. Poltek Gistraf. Slide berikutnya, mohon doanya kita sedang rekrutmen calon dosen. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
saya juga tahu persis bahwa di lapangan itu masih beragam. Menerjemahkan urgensi merdeka itu kadang masih beragam. Masih banyak kok yang bilang merdeka, berarti bebas. Ada yang bilang gitu. Tapi filosofi kemerdekaan ini yang dicanangkan Pak Menteri bukan terus bebas, tidak ada konteksnya. Enggak seperti itu. Belum lagi nanti menerjemahkan bagaimana implementasinya di kurikulum. Nah kebetulan di Politeknik yang saya bikin ini, kurikulumnya benar-benar saya rancang, sudah ada MBKM-nya. Dan sudah ada link and match teaching factory-nya. Mohon maaf. Jadi Bu dan Bapak, kalau kurikulum tidak di-adjust untuk support ke MBKM, apalagi mindset kita somehow masih belum clear acceptance-nya, wah itu nanti jadi berat. Adanya cuma terpaksa nanti. Padahal di balik kemerdekaan ini sebenarnya kita mulai dari fakta ini. Coba ini saya mulai dari fakta ya. Kalau lulusan, kalau nggak bekerja, melanjutkan studi atau wirausaha, itu clear lah. Next slide, coba slide terus. Terus saja slide kemudian. Nah puas nggak selama ini user pada lulusan kita? Ternyata bukannya nggak puas, komplain malahan. Komplain, nah ini komplain resmi. Adaptasinya lemah, komunikasinya dikeluhkan, teamwork, serta kurang inisiatif dan mudah bosan. Slide berikutnya. Ini kenyataan, ini kenyataan. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kenyataannya itu lulusan kita enggak memuaskan, Dudi. Ya, slide berikutnya. Lagi aja. Ini terus, satu lagi. Nah intinya dari sisi lulusannya pun, ya, ketika mulai bekerja, mengandalkan IPK atau rapor, hidupnya mau pesat atau mau landai. Kalau landai itu sudah jelas pengalaman selama ini, soft skill-nya tidak terlalu kuat. Berani bilang Pak Sugianto nggak punya soft skills, berani bilang beliau nggak punya entrepreneurship, berani bilang beliau tidak punya keberanian untuk menciptakan sesuatu, berani bilang beliau nggak kreatif. Yang mahal kan itu. Makanya jadi miliarder sekarang. Ya, kalau berapa kampus tadi dihitung, itu miliarder udah. Loh yang bikin sukses itu bukan karena IPK-nya tinggi doang. Apalagi IPK itu dicapai dengan pembelajaran yang terlalu kognitif. Terlalu hard skills. Yang dibutuhkan sebenarnya kekuatannya soft skill dan karakter. Loh, hard skill nggak penting. Ya penting hard skills, tapi hard skill yang kontekstual. Soft skill yang dibutuhkan itu ini kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, kemampuan presentasi, kemampuan English. Because we are going to be the leader of the world. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya nggak mungkin memimpin dunia. Oh iya ya, kalau ingat dunia, ingat Piala Dunia. Ingat gitu saya mohon maaf pada seluruh penggemar fans Argentina dan kok ada yang tertawa ya? Saya belum nyebut Jerman, ada yang tertawa. Kayaknya. Ya. Mohon maaf. Saya juga dulu kuliah di Jerman, tapi saya juga kuliah di Jepang. Jadi saya mau menang yang mana, oke-oke aja. Nah, critical thinking, kreativitas, digital skills, dan kemampuan belajar hal-hal baru. Nah, itu yang mahal. Plus integritas, kejujuran, dan karakter positif. Ini yang, ini saya udah bukan dirjen lagi ya, jadi saya cuma mengingat-ingat apa yang saya ingat, bisa saja saya ingatnya salah, bisa aja ya, saya bukan dirjen lagi, tapi seingat saya, Mas Menteri sangat concern pada ini. Kalau anak-anak kita tidak dicemplungin ke dunia nyata, gimana dia mau survive di dunia nyata kalau lulus? Jadi kalau bisa, ketika masih masa kuliah, ada dunia nyata yang dibawa ke depan untuk dicemplungin, agar ini kebentuk semua. Jeret. Loh, bukannya nggak percaya sama dosen, tapi memang ya agak susah kita mau ngajarin soft skill. Dulu kuliah di mana Pak? ITS.
jurusan prodinya teknik informatika. Diajarin Python, programming, JavaScript. Ada mata kuliah entrepreneurship juga? Tidak ada mata kuliah entrepreneurship. Lah berarti dari mana itu entrepreneurship dapat? Dari pengalaman aja, bukan dari kuliah. Nah ini yang mau diciptakan dengan 8 pilihan itu. Nah itu kalau Bapak Ibu masih, apa iya? Kalau dicemplungin keluar nanti nggak tercapai itu CPL-nya. Oh, kalau udah bicara CPL, bicara akreditasi. Kenapa tertawa Pak? Malah dilanjutkan tertawanya. Nah, bukan masalah itu, tetapi di-combine. Nah, kalau sudah saya akan cepetin materi ini materi pengakuan dosa. Ini kalau nggak di-firmkan, nanti kita mau ngapain? Nanti kita mau Pak Mayong ngomong, itu mesti cuma di debat aja itu. Gimana itu nanti kalau kredit transfer, kalau kampusnya belum siap gimana? Ya pakai Sevima biar bisa terintegrasi. Ya. Sorry, ini promosi. Misalnya lo ya, kalau sama-sama pakai Sevima kan bisa diintegrasikan gitu. Ya enggak gitu juga, tapi ya memang pasti akan didebat kalau itu semua tidak. Coba slide berikutnya aja, terus saya cepetin aja. Saya pikir udah cukup ya. Digital juga, digital ini fakta, semakin kekini makin banyak pekerjaan hilang dan makin banyak pekerjaan baru yang lain dan itu hampir semuanya ada digitalnya. Dan kalau diamati, mitra-mitra MBKM itu banyak perusahaan yang basisnya teknologi digital. Nah ini juga satu karakter yang monggo bisa dipahami bahwa kita itu butuh ini loh 17 juta. Menurut laporan CE Ekonomi Indonesia itu butuh 17 juta di tahun 2030 talenta digital. Padahal talenta digital kita yang enggak cuma sekedar pegang ijazah IT atau RPL, tapi memang kompeten, jauh di bawah 17 juta. Nah, gimana kita mau ngejar ini? Ini pasar besar. Banyak industri besar kita akhirnya apa? Jalan ke India, ke Vietnam. Ngapain jalan-jalan ke India, Vietnam? Startup besar itu. Pak, kita mau bikin aplikasi digital. Karena di Indonesia sudah kehabisan talenta digital. Nah, dan terus next saja. Terus slide berikutnya. Itu satu lagi, terus satu lagi. Ini pekerjaan yang hilang ya, ini pekerjaan hilang. Mungkin saya lompatin aja agar cepat aja. Slide berikutnya. Nah, ini sedikit ya. Sedikit aja mengenai slide ini. Bapak Ibu, ini laporan the Southeast Asia Tech Talent Compensation Report. Ini gaji rata-rata lulusan kita. SMK 2,73 juta, SMA 2,75 juta. Itu sudah harus membuat seluruh guru-guru SMK, kepala SMK se-Indonesia harus tepok jidat. Nah, kok bisa lulusan SMK kok lebih rendah dihargai oleh industri? Ya kan? Ya sama, SMK itu cuma diajarin nukang dan hard skills. Dah, ini D3, ini S1 atau S1 terapan ya. 3,6 juta atau ini 4,59 juta. Ya pantas kalau gajinya kayak gini itu BBM naik pasti teriak. Setiap hari buruh pasti demo. Nyalain siapa? Lah industrinya salah Pak, cuman mau gaji sekian. Ntar dulu. Industri ya memang ya pasti cari untung. Tapi industri itu saya pikir mau kok bayar mahal kalau SDM-nya memang dicintai, dibutuhkan industri. Saya kerja di perusahaan Korea kan saat ini, LG International. Anak lulusan D3 ya, HI, swasta di Jakarta. Gajinya sudah 20, hampir 30 lebih. Komp-nya. D3, yang dicari apa? Kok bisa masuk ke LG International? Karena saya paham digital, karena saya bisa bahasa Inggris. That's it. Loh, sampai seperti itunya. Dan tentunya dia punya soft skill, mampu memimpin rapat, presentasi dan sebagainya. Itu yang mahal. Slide berikutnya. Ini saya gedein ya.
Intinya kalau sampai anak kita dibekali dengan kemampuan digital yang keren, ini gaji untuk junior melonjak dari 7 hingga 20 juta, untuk yang senior 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Itu sudah melebihin gaji dirjen vokasi yang dulu. Bukan gaji ya, tegompe malah. Oh. Jadi kalau dengan Merdeka Belajar mampu mengkombinasikan materi yang di internal dengan materi pengalaman dia selama 1 semester, 2 semester di luar, pulang dia memiliki soft skill, karakter, hard skill yang mumpuni, digital skills yang kuat, ini melonjak penghargaannya. Slide berikutnya. Dah terus saja nggak apa-apa. Terus saja lah, cepet, saya cepetin. Ini target Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Targetnya bukan juara dunia, Piala Dunia, nggak disebut di sini, tapi ini targetnya ini. Top 5 PDB terbesar di dunia, yaitu dengan 7,4 US. Salah. 7,4 triliun US dollar. Itu artinya apa? Setiap bulan rata-rata income pendapatan orang Indonesia itu di kisaran 27 juta rupiah per bulan di tahun 45. Setuju enggak Bapak? Ya kalau yang masih muda setuju karena besok itu gajinya. Kalau yang sepuh setuju juga untuk generasi anak-anaknya yang lebih baik kan gitu. Ini tuh juga 4 triliun US dollar itu kalau dibelikan cendol itu LPP tenggelam. Slide berikutnya. Modalnya apa? Ya SDM. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Modalnya apa? Next. Modalnya apa? SDM. Tapi apakah SDM kita sudah baik-baik saja? Slide berikutnya. Cepet aja lah. Biar cepet ya. Ini skor PISA. Skor PISA kita malah ngedrop. Nih 2015 ke 2018. Malah ngedrop. Padahal itu literasi, numerasi, critical thinking, kreativitas. Coba kalau ininya naik, banyak kompetitor Sevima di Indonesia. Soalnya pada pinter-pinter bikin kayak gitu. Ini kalau ininya naik, ya ini malah turun. Gimana ini? Ini fakta loh ya. Ini fakta. Bahkan ada yang bilang loh. Ada yang bilang, tapi harus dikonfirmasi. Skor PISA. Anak-anak kita di usia 18 tahun kita, berarti mahasiswa ya. Setara dengan skor PISA anak di Denmark SMP. Ada. Tapi harus dicek dulu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Human Development Index. Kita peringkat 111 dari 180 negara. Ini kayak kalau Liga Inggris West Bromwich ini mungkin ya. Kalau Liga Italia Torino udah degradasi. Mending kalau MU dulu juara sekarang nomor 5. Mending lah ini tuh. Nah gimana ini? Nomor ASEAN itu nomor 6. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini. Ini mohon maaf Pak Mustangin, Pak Sugianto. Ini kan mindset change dulu sebelum kita masuk ke Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi mungkin ada yang merasa tersinggung, terus ada yang marah, itu memang nggak apa-apa. Kalau enggak nanti nggak merasa harus berubah gitu loh. Yang penting kalau Bapak Ibu marah, jangan melempar apapun ke depan. Kalau dompet, HP, saya tangkap. Human Capital Index di Asia loh nih, Asia. Nomor berapa ini kita? 96 di bawah Brunei, Vietnam, Malaysia. Tuh. Slide berikutnya lagi. Slide berikutnya lagi. Faktor produktivitas. Produktivitas ini karakter. Dari tahun 70, 1,06 negara. Di 2018, Cina berapa ini? 4,0. India 2,0. Indonesia malah turun. Jadi ngapain aja ini kita, pendidikan kita tuh ngapain aja dari 70-an ke sini tuh ngapain aja. Saya kalau mau lebih dalam, nyindirnya lebih dalam, cuman waktunya mepet aja ini. Saya punya cerita ini. Kalau teknik mesin ada di sini teknik mesin ya. Teknik mesin. Nah, saya juga teknik mesin. Jadi kalau nyindir, nyindir saya sendiri ya. Jangan tersindir teknik mesinnya. Hari pertama masuk diploma teknik mesin itu apa? Kegiatannya.
Ini loh, 100 jam ngikir, Pak. Yang dikikir itu besi. 100 jam loh, Pak, ngikir. Itu berarti 2 minggu full, nggak berhenti. Saya tanya, soft skill-nya mana, Pak? Kemampuan negosiasinya mana? Kemampuan critical thinking-nya mana? Terus dosennya jawab, ada Pak soft skill-nya Pak, ngikir 100 jam. Apa? Kesabaran. Ya pantas kita nggak maju-maju, sulitnya berubah. Loh, ngikir nggak penting untuk teknik mesin. Maaf, teknik mesin mesti sudah panas nih. Saya juga teknik mesin, ngikir. Ya penting ngikir untuk teknik mesin, ngikir penting. Tapi kenapa harus 100 jam? Cukup 2 jam saja. Lalu ngikir besok robot yang ngikir. Disuruh aja harus begini. Derajat sudah masuk teknik mesin vokasi, nggak tahu passionnya, disuruh ngikir. Itu kemampuan bahasa Inggrisnya teruji nggak itu? Oh my God, why my life is so hard? Why those teachers keep giving us, addressing us such a very difficult? Nggak ada. Semoga nggak kebentuk itu loh. Dan dipaksa. Jadi konteks bukan masalah kemerdekaan itu boleh milih, nggak boleh milih, bukan gitu. Bukan gitu kemerdekaan. Slide berikutnya aja deh, slide berikutnya ya. Ini malah turun ini produktivitas. Satu pekerjaan orang Cina selesai 2 jam. Orang India 4 jam selesai. Orang Indonesia berapa jam? Besok pagi baru selesai. Karena jam kerjanya 8 jam. Ini karakter. Gak diajarin ngantri yang baik, gak diajarin buang sampah yang baik, gak diajarin berpikir positif, berlaku baik, tapi berlomba-lomba kognitif, berlomba-lomba nilai UN yang tinggi. Kalau nilai UN-nya tinggi, yang senang siapa? Orang tua sama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan jadi, wah sekolah itu jadi sekolah favorit gitu. Yang sedih kalau nilai rendah, ya orang tua dan kepala sekolah kalau nilai rendah. Yang laris apa kalau nilai rendah? Bimbingan belajar. Belajarin soal-soal dihafalin, jawabannya dihafalin. Soalnya soal kehidupan enggak? Enggak. Soal-soal yang mau masuk ke fakultas MIPA UGM, limit ini, kali kos ini, diturunkan. Ya toh Pak? Sebenarnya ini kan ahli ekonomi nasional. Integral X apa? Tidak jelas juga. Aku juga nggak tahu. Lupa. Saya kasih tahu. Integral X, yaitu setengah X kuadrat. Oke. Integral X apa? Setengah X kuadrat. Pertanyaan saya berikutnya. Sudah tahu kan? Apa manfaat buat kehidupan? Maaf, ini nggak saya sampaikan. Saya tetap mendukung matematika. Saya dulu juga bukan soal finalis, masih saya tapi cara ngajarnya itu selalu hafalan gitu. Bukan ada konteks, bukan ada why ini dipelajari. Terus apa manfaatnya buat kehidupan? Selalu gitu pembelajaran kita itu. Makanya Mas Menteri gergeten. Di kampus diajarin kognitif, lah kapan soft skill-nya? Kapan leadership-nya dibentuk? Kapan dibenturkan ke dunia nyata? Kapan dibenturkan oleh orang-orang yang mungkin gak baik di dunia nyata? Maka mereka mengajar itu. Slide berikutnya lagi aja. Berikutnya. Oh ini gak kelihatan ya. The most creative countries. Kalau pink-nya itu pink, ini ya, pink-nya itu pink gelap gini, berarti tinggi. Kalau semakin pink-nya itu semakin gradasi, itu semakin rendah. Nah Indonesia itu ini loh. Ya pantas kita gak kreatif. Buktinya apa? Banyak buktinya. HP-nya apa Pak Mustangin? Oppo. Buatan mana itu Oppo? Oppo itu buatan Cina, impor. Samsung ngimpor lagi dari Korea. Sak wallpaper ngimpor juga ya.
Zina. Apalagi ada yang nonton drakor Flash Landing on You, yang nonton di sini ngimpor, Ipin Upin ngimpor kita itu. Oh wes, cuman kejar-kejaran nilai tinggi, IPK tinggi atau mungkin nilai UN bisa ngimpor kita ini. Ini kelihatan ini. Slide berikutnya. Ini bukan saya loh ya. Ini kan data. Hampir 90% siswa Indonesia memiliki tingkat kemampuan berpikir yang rendah dan sangat rendah. Oh, Indonesia ini apa? Maroko mending masuk Piala Dunia kan? Imbang kali. Saudi Arabia. Saya nanti saya syukur saya karena adik saya udah ganti jadi saya nggak pilih Iran, Thailand, Malaysia, Turki, Jepang, Korea, Korsel, Singapura, Cina, Thailand. Jadi kemampuan berpikir lots dan hots. Makanya kalau kemampuan berpikir lotsnya yang enggak beres ya lower thinking skillnya terlalu hoax udah nyebar. Dah. Itu udah ciri-ciri standar berikutnya. Ini saya jam berapa? Jam 40 menit lagi. Selesai berikutnya. Nah, untuk vokasi sebenarnya secara tradisional, secara sejarah sebenarnya sudah mempraktekkan salah satu dari MBKM, yaitu magang. Tapi ya magang itu dulu punya isu juga. Banyak kampus vokasi yang magangnya dulu cuma 2 semester, 2 bulan, atau 1 bulan. Dan nyari tempat magang susah karena nggak mampu link and match dengan industri. Akhirnya magangnya jadi hubungannya dengan masalah kopi. Fotokopi, bikin kopi mix, nggak jelas. Tapi semakin kesini semakin terarrange karena semangat perkawinan massal vokasi dengan industri itu semakin dipahami oleh industri, itu pun masih PR. Nah, itulah yang kemungkinan saya perkirakan, sekali lagi saya di sini sama-sama seperti Bapak memperkirakan magang di kurikulum kita somehow belum terlalu diconsider sebagai bagian dari MBKM, yaitu magang atau MSIP. Karena untuk bisa masuk ke MSIP itu memang challenge-nya cukup challenging. Perusahaannya, kampusnya, nanti project di perusahaannya apa aja, siapa supervisor di perusahaannya dan sebagainya. Meskipun saya percaya kalau Pak Musangin ngirim anak-anak kita ke perkebunan sawit, di sana pasti dikembang juga. Tapi karena mungkin kalau belum didaftarkan ke MSIP, maka itu somehow tidak terlalu dikonsider dalam itu. Semangatnya betul, tapi memang doronglah mitra-mitra Bapak agar mendaftar ke MSIP. Mantap ini. Karena banyak kampus vokasi yang kita udah kirim magang di sini Pak, magang di situ Pak. Tapi ya belum dikonsider sebagai MBKM atau MSIP. Karena mungkin standar kualitasnya belum terapprove oleh sistem di MSIP. Dan itu terjadi. Nah, ini semua kalau ini dirancang di dalam kurikulum bersama, saya coba saya lagi. Nah, saya mau buka-bukaan dikit ini kampus saya. Di dalam saya merancang MBKM di kampus saya itu, saya memang sejak awal saya coba praktekkan kurikulum itu dengan project based learning sejak awal.
dan secepat-cepatnya masuk ke teaching factory TEFA. Itu nanti saya akan beberkan di sini. Ini cek lagi bisa saya contoh kurikulum juga saya bikin. Ini bisa jadi nanti menjadi strategi sehingga kalau mindset ibu bapak sudah setuju ada MBKM 1 sampai 8, malah 9 kalau nggak salah sekarang. Tapi yang fix itu 1 sampai 8 itu, dan bapak ibu meyakini bahwa anak kita perlu diterjunkan ke dunia nyata, dan bapak ibu nanti tahu bagaimana mengkuantifikasi, mengaknowledge setiap item atau unit kegiatan di MBKM itu menjadi masuk ke kurikulum, itu akan kalau enggak, kalau kurikulum tidak diubah sedikit, nanti bapak ibu kan dosen-dosen mungkin resisten. Dosen itu kan nggak ada yang kita titik dosen. Rektor aja kan nggak bisa kita dosen. Misalnya dosen ngasih nilai D, masih nilai D minus ke anak-anak. Terus ajunya, DK-nya, rektornya negur, gampang jalan Pak dosen. Ya udah bapak aja ngajar. Itu kalau kurikulum tidak dikiyaki, memang agak repot. Terutama nanti dalam teman-teman. Sehingga benar-benar harus dilakukan selain yang terus. Nah, belajar Pancasila saya pakai aja sama pakai aja. Nah, Ibu Bapak, ini saya kutip dari panduan MBKM. Saya kalau sudah ke materi MBKM, saya nggak berani ngambil dari mana saya salah bicara seperti kayak pejabat. Jadi sama status saya seperti ini dan Bapak, bagaimana kampus kita akan bisa support dan sustain untuk MBKM. Saya pribadi, mindset saya sudah MBKM mindset saya. Tapi bagaimana turun ke kurikulum? Ini intinya adalah mahasiswa saat ini tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dari kampus sendiri. Di sini terus Ibu Bapak bisa membaca. Hanya boleh memberikan hak bagi mahasiswa mengambil SKS bagi sekitar 2 semester setara dengan SKS, plus tambah lagi dapat mengambil SKS itu berbeda PT yang sama pada 1 semester setara SKS. Jadi bisa up to 30 SKS. 30. Kemudian bobot SKS kegiatan pembelajaran sangat kecil, ya diakui. Jadi kalau anak-anak kita itu misalkan dari RPL, dari prodi RPL, ada anak yang sibuk proyek atau anak animasi sibuk proyek sampai lupa kuliah, itu pasti nilainya jelek. Ya itu yakin itu coba. Kalau anak sibuk ikut lomba debat bahasa Inggris sampai ke luar negeri, lupa kuliah, itu pasti nilainya jelek. Dosennya pasti nggak mau kasih nilai yang baik. Padahal anak itu garap proyek animasi pesanan Pixar, tapi nggak terpaksa dia agak bolos-bolos kuliah sehingga ujian nggak bisa. Ujiannya teori soalnya. Itu pasti dinilai jelek, yakin. Ini kan ada yang salah dengan kita. Kalau anak ini praktek, ya bukan berarti terus bolos kuliah enggak. Nah, gimana kita temukan itu? Jangan akademiknya itu kayak punya kekakuan akademik, nggak masuk kuliah. Salah, nilai jelek. Padahal nggak ikut kuliah itu sebenarnya mungkin dia memimpin lomba debat di mana? Ya mungkin nggak ada hubungannya lomba debat bahasa Inggris membolos kuliah JavaScript. Nggak ada hubungannya juga ya. Tapi mbok ya kita sadari bahwa yang bikin Pak Sugianto bisa jadi miliarder itu bukan IPK, tapi kemampuan entrepreneurship-nya didapat dari mana tadi? Dari pengalaman, bukan dari kampus. Sadarilah gitu. Nah, ini lagi di
banyak kampus. Nah ini pertukaran pelajar. Nah ini terjadi. Kalau anak kita pertukaran ke luar negeri, itu pulang suruh pulang. Yakin itu, suruh pulang. Tapi juga nggak sesimpel itu Pak Wikan. Iya saya tahu. Saya dulu dekan Vokasi UGM, wakil dekan akademik sekolah Vokasi UGM, saya tahu persis. Tapi yuk bagaimana MBKM ini bisa menjadi jalan tengah, jembatan. Mumpung ini ada regulasinya. Kalau nggak ada regulasinya, kita cuma debat kusir. Nah ini mumpung ada MBKM, ada permennya, ada kemennya, lengkap. Slide berikutnya tadi. Slide berikutnya. Ini 8 ya, nggak usah saya sebutin ya. Ngajar sekolah, pakar industri, proyek desa. Jangan lagi ya, mengajar di sekolah. Nanti anak kita ngajar di SMP, di SD, di Papua atau di Maluku. Baik enggak? Ya baik-baik saja. Apalagi sekarang gara-gara pandemi kita mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Itu guru-guru butuh bantuan mahasiswa untuk mengejar anak-anak SD SMP learning loss. Itu kan kerja mahasiswa IKIP Pak, atau UNJ atau UNJ. Praktiknya iya. Untuk ini memang banyak yang ambil itu mahasiswa UNJ atau UNW atau UNJ. Tapi ya anak Poltek ya boleh lah, nggak bisa dilarang, tapi diarahkan. Nah nanti kita diskusi bagaimana caranya mengarahkan anak sehingga punya kedewasaan. Kalau mau ngambil MBKM, dia harus punya visi dan tanggung jawab, responsibility kalau memilih. Proyek desa, kalau wakil industri clear lah. Student exchange, riset bersama dosen, wirausaha. Jangan sampai ini jadi modus. Disadarkan, jangan sampai anak kita tuh paham, wah semester ini isinya dosen killer. Aku ngambil wirausaha saja. Ya jangan gitu, harus disadarkan. Wirausahanya apa? Jual kaos gitu, terus pulang-pulang minta nilai tinggi semua dari dosen killer. Ya nggak bisa gitu juga, ini butuh kedewasaan bersama. Nggak bisa gitu, ini benar-benar harus bersama. Aturan sudah dibikin dengan cukup baik lah, tapi tetap membutuhkan wisdom, membutuhkan ya feel untuk bagaimana di lapangan itu diterapkan. Kemudian buktinya yang bikin sukses Pak Sugeng juga wirausaha ya, Ibu ya. Ibu ini mungkin yang pengen nggak Ibu ini mengelola duit yang kalau ditumpuk kayak seruangan ini. Tapi jangan lupa nyumbang jen, nyumbang nyata. Ya, wirausaha. Ya, clear lah. Indonesia itu berapa persen sih wirausaha kita? Rendah. Jauh lebih rendah daripada Malaysia. Loh Pak, dihitung Pak, kaki 5 jangan dihitung wirausaha. Itu gaji karyawan nggak manusiawi dan nggak masuk BPJS. Itu bukan wirausaha, tapi survival Pak ya. Nunggu digusur mungkin ya. Wirausaha yang firm. Ini MSIB, studi independen dan proyek kemanusiaan. Selanjutnya lagi aja ini penjelasan tadi berikutnya. Nah ini sudah tadi saya sampaikan basis hukumnya komplit Bu, Pak. Bahkan mahasiswa bisa menyodorkan ini ke Ibu. Bapak kalau Bapak Ibu menolak, ada ini sampai ke Kepmen. Permendikbud 3, 5, 7, wah 3, 5, 7 masuk semua ini. 4 juga masuk. Permendikbud 4 ya 2020. 6 juga, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kena semua ini. Slide berikutnya. Nih, ini juga lebih tinggi lagi. Dasar hukumnya juga sudah clear. Undang-Undang 12, KKNI, plus ini SNDP yang sekarang sedang kita review ya. Dulu sudah sejak saya tadi berbulan sampai sekarang dan seterusnya. Nah ini terutama saya berikutnya aja ya, saya berikutnya. Bagaimana saya berikutnya? Satu slide. Nah ini terutama
strategi bagaimana MBKM bisa terimplementasikan. Satu, culture building, komitmen dukungan pimpinan perguruan tinggi terhadap kebijakan MBKM. Instruksikan semua prodi secara agar responsif. Gampang diomongin, tapi itu tidak gampang juga. Tapi harus dilakukan dan harus segera firm secepat-cepatnya. Kalau pimpinan perguruan tinggi clear, tetapi pimpinan jurusan enggak, apalagi kaprodinya enggak, apalagi dosennya enggak, dia mentah. Itu nanti cuma kucing-kucingan, atau mungkin kalau bahasa Jawanya itu ngerasa-ngerasani, itu bahasa Indonesianya apa? Ngata-ngatain di belakang, malah negatif. Ini culture building perguruan tinggi harus. Yang kedua, mitra benar-benar harus diajak duduk dan dijelaskan. Gunakan panduan-panduan yang sudah disusun oleh Kemendikbud untuk jelasin ke mitra. Dan mitra please daftar ke MSIB, daftar ke matching fund, daftar. Jadi mitra ini nggak cuma diceritakan aja. Itu sudah ada platformnya MSIB, Kedereka, semuanya itu jelasin. Tapi dengan hati, jangan kayak formalitas itu jelasin, suruh baca sendiri. Tapi ya dirayu, karena itu platform pernikahannya di situ. Kalau mitra nggak masuk ke platform-platform itu dengan intention yang natural, ya berat. Seperti tadi saya sampaikan kan, mitra-mitra magangnya ya ayo diajak masuk ke situ. Kalau nggak nanti nggak masuk dalam skema besar ini. Yang kedua, yang ketiga, SPMI termasuk bagaimana nomor 4 strategi peninjauan dan relaksasi kurikulum. Kurikulum di vokasi UGM juga di Bapak Ibu kan juga melakukannya kan? Geser-geser mata kuliah atau belum? Kalau belum, saya khawatir nggak akan support untuk sustainability-nya BKM. Saya kemarin nanya ke wakil, ya bulan lalu saya nanya ke wakil dekan Mas UGM dan akademik, benar-benar di range itu semester ini itu mata kuliah ini. Saya kayak gitu karena tidak vulgar. Mata kuliah yang bisa di MBKM kan, sehingga akhirnya apa? Banyak dosen yang akhirnya clear. Artinya apa? Dosen itu sebenarnya juga nggak terima kalau misalnya terus jam ajarnya kurang. Ya, saya dulu juga sama waktu masih muda jadi wakil dekan akademik, mulai ngatur-ngatur wakil dekan, wakil prodi, mulai ngatur-ngatur pembagian mata kuliah ya. Staf saya didatangin, ini mata kuliah saya sudah 20 tahun. Wah, kok dibagi sama dosen? Gitu. Apalagi kayak gini, coba bayangkan. Jadi memang harus ada adjustment. Saya nggak bisa bocorin di sini karena itu saya belum minta izin ke vokasi UGM, tapi bisa cek aja di vokasi UGM. Itu bagaimana semester ini dan ini itu isinya mata kuliah kayak gitu. Soft skill itu sebagainya. Nah, dan ini benar-benar ada panduannya sih. Di panduan kan ada itu yang structures atau mungkin yang non structure itu kan ada yang mix ya. Tapi dipraktekin jangan nanti ya kalau ada yang ngambil nanti kita coba, enggak harus proaktif dicoba, sehingga kalau ada yang daftar itu kita nggak terus kayak zona nyamannya kena. Jadi 5 ini ya, culture building, mitra paling intens kan, ini SPMI jelas, direktur pendampingan ya diajak ngobrol, kurikulum benar-benar harus ditinjau. Ya harus look at kurikulum, dan setelah itu saya yakin meskipun dikit harus ada adjustment atau relaksasi agar tadi 8 menu itu bisa blok.
Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini sama seperti tadi, komitmen kurikulum, ya kan? Implementasi, rekognisi, ini kan rekognisi. Ini termasuk ada aspek pembiayaan. Ini ada satu slide yang lain yang saya ambil dari salah satu LLDT di provinsi mana gitu, menyusun strategi implementasi mirip, tapi di sini ada aspek pembiayaan yang harus dikonsider juga. Awalnya sama pemahaman, ini kan mengendapkan awalnya sama. Saya berikutnya aja. Kalau ini internalisasi, tadi saya sampaikan loh, perguruan tinggi pimpinannya oke, fakultas nggak oke, mandek di sini. Wah ini oke, ini nggak oke, mandek di sini. Sampai ke dosen, sampai ke mahasiswa. Dan itu culture harus dibentuk sejak awal. Jangan mahasiswa itu ujuk-ujuk semester masuk ke 6, ya 6 ada MBK, terus baru melihat MBK menunggu, enggak gitu. Mahasiswa harus tahu sejak awal dan dia harus punya responsibility, mau memilih, mau ngambil, tahu konsekuensinya. Dan dosen mampu untuk memberikan pemaknaan, kamu kok pilih ini kenapa, apa visimu. Dan mungkin dosen berani untuk bergain. Ya bebas, tapi kalau anak nggak punya reason untuk memilih, nggak punya alasan yang firm untuk milih, dan itu berisiko pada CPL yang dicapai nanti, ya tolong betul digagar terus itu. Jangan sampai itu jadi modus aja kayak tadi yang Alhamdulillah medali, kalau itu terjadi ya parah itu. Menghindari dosen ini padahal itu ngajarin basis data lanjut, pemrograman mobile, pemrograman game dan sebagainya dihindari. Terus nanti pulang minta nilai itu semua di SKS, minta diakui sebagai yang programmer. Nah, kan bahaya. Jadi ini memang clear ini. Nah nanti mohon nanti dengan Pak Mayong, Pak Hutman, Pak Mayong nanti panggilnya Pak Mayong, panggilnya Pak Mayong aja. Kalau Pak Hutman mungkin udah lupa namanya juga, namanya Pak Mayong nanti. Ini benar-benar ditanyakan nanti pengalaman-pengalamannya. Dia lebih punya banyak data empirik, data-data sahih di berbagai perguruan tinggi. Kejar juga invokasi. Seperti apa perguruan tinggi invokasi, best practice-nya. Kalau di era saya kan baru diuji cobakan. Kalau sekarang kan saya sudah berhenti sekitar setengah tahun. Berarti dalam setengah tahun sudah ada kajian-kajian yang lebih lanjut. Bisa ditanyakan lagi. Slide berikutnya. Ini salah satu contoh menyetarakan atau merekognisi, ada di panduan. Cuman khawatirnya belum coba ibu bapak praktekin, atau nunggu kalau ada anak nagih baru dipelajari dipraktekin. Nah itu ya. Ini kan mengkonversi. Ini bentuk free form, itu bentuk free form. Kalau yang ini terstruktur. Yang free form ini kegiatan 6 bulan langsung dilipat setara dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan matkul. Ya, ini sebagai dalam bentuk kompetensi. Kuncinya apa? Bagaimana menerjemahkan ini menjadi 2 kelompok besar, yaitu hard dan soft skills. Nah, ini yang free form. Saya pikir vokasi mungkin coba dulu yang terstruktur di bawahnya. Karena ini sangat umum ini. Hard itu merumuskan permasalahan teknis, menyelesaikan permasalahan teknis, mensintesa dalam bentuk desain. 3 SKS, 4 SKS ada nilainya. Soft skillnya komunikasi, teamwork, bekerja keras, kepemimpinan, kreativitas, ada SKS-nya di jumlah 20 SKS. Ini yang free form. Pilihan sih. Tapi kan sebenarnya di dalam 20 SKS ini kan aslinya ibu bapak kan punya mata kuliah yang harus di-acknowledge. Maka ya feeling saya sebisa mungkin pakai ini dulu. Ini berbasis mata kuliah. Terus kemudian dikonversi di dalam atau di-acknowledge, disinergikan dulu, dicocok-cocokin, dipadu-padankan dengan unit-unit kegiatan atau project. Nah makanya harus dirancang itu project. Kalau saya senang
Saya senang kayak gini. Makanya saya di semester malah saya lepas satu semester harus MBKM. Kalau yang saya bikin, saya padepin semua di depan. Coba slide berikutnya ya, kita aja ya. Berapa menit lagi? Jelas. 20 menit. Di sini waktu berjalan lambat. Saya pikir 5 menit. Coba slide berikutnya lagi. Nah, terus. Ini intinya ini ya, pokoknya jangan cuma hard tapi soft skills dan karakter, jangan cuma hard skills dan berikutnya. Makanya saya coba praktekin menggunakan status. Saya nggak bisa jelaskan ini karena terlalu detail, tapi ini strategi saya menyusun kurikulum dan project based learning, TEFA dan MBKM dan PBL. Saya kunci di kelompok akhir itu semuanya MBKM, kalau nggak magang. Ini 2 semester hingga 3 semester saya lepaskan. Saya gunakan semester awal untuk basic fondasi, yang tengah-tengah ini full untuk TEFA. TEFA, Teaching Factory. Anak itu kuliahnya enggak di kelas lagi, langsung masuk industri kita. Tiap hari ya di situ, cari konsumen, ditolak konsumen, dimarahin konsumen, dikomplain konsumen, dipuji konsumen, dapat kontraknya sukses, tepat waktu atau nggak tepat waktu di penalti, itu semua pembelajaran lengkapnya dari situ dan nggak banyak kuliahnya lagi. Dan anak boleh milih, ada unsur kemerdekaan, boleh milih kamu mau jadi apa di TEFA itu. Merdekanya ya di TEFA itu, nggak terus kemudian aku mau jangan misalnya mau jadi olahragawan, ya nggak bisa. Ya, areanya di teknik mesin yang saya bikin. Ini nggak bisa saya jelaskan detail, slide berikutnya aja. Intinya adalah ini nggak usah. Ini kalau mau tanya nanti, ini intinya. Ini ada 5 level, Ibu Bapak. Kalau ini bukan materi MBKM ya, kalau ini bukan materi MBKM. Ini materi Lean and Edge, TEFA dan PBL. Ini adalah slide yang paling penting dari slide saya. Tapi hari ini nggak bisa jelaskan, ini lebih ke TEFA. Monggo dibaca dulu, saya bisa memberikan konteks. Ini 5 level menerjemahkan apa itu TEFA dan Project Based Learning. 5 level. Kalau ini bukan materi MBKM, ini saya perdalam. Ini mau saya patenkan namanya. Slide berikutnya. Intinya adalah saya mendesain itu tidak lagi kuliah itu di skat seperti ini, kelas, mahasiswa nanti bareng-bareng praktek ini, kelas, bareng-bareng praktek ini, praktek bubut, bareng-bareng praktek ini, praktek nyikir, bareng-bareng praktek ini, praktek CNC. Enggak, saya rubah tanpa sekat. Sehingga kuliah itu ya ada mesin ini ada, tapi ditata sebagai sebuah industri. Malah tak tambahi ada fungsi manajemen, marketing, EPIC, finance, product design, proses desain sampai ke gudang. Dan dosen-dosen itu berkeliling di sini, ngajarnya nggak di kelas, tapi duduk nemenin anak presentasi ke calon konsumen sebagai coach. Itu di semester 3, 4, 5. Nah, anak boleh milih. Kalau semester 1 anak kayak gini, maaf, saya agak sedikit disclaimer lagi. Di semester 1, 2 anak tetap belajar ini, tapi nggak 100 jam, mungkin 3 jam saja, 20 jam saja ngelas, 20 jam saja CNC, jangan 100 jam. Di tahun pertama ya, ngebentuk fondasi. Tahun kedua dan 3 anak full TEFA dan boleh pilih mau jadi apa, marketer silahkan, mau jadi product designer pakai AutoCAD atau Pro Engineering ya di sini silahkan, mau jadi mesin operator pegang CNC ngelas silahkan, lebih lama kalau bubut sampai 1000 jam ya silahkan, tapi pesanan nyata ini konsumen ada di sini, pesan di sini. Slide berikutnya lagi. Nah, ini wujudnya.
Ini kampus yang kita dirikan di Salatiga. Jalan di kampus yang sebelumnya ini mau kita shift ke kampus baru kita di Salatiga. Udah jalan Tevanya di kampus itu selama 2 tahun, kampus swasta kecil, nggak terkenal dan nggak punya modal. Minjem ini. Ini mesin-mesin CNC itu minjem semua dari Detek Engineering bagi hasil. Ini tiap hari kayak gini nih, ada yang jadi marketing, ada yang jadi finance, ada yang jadi product designer, ada yang jadi mesin operator, ada yang jadi manajer gudang. Ini produknya dibikin pakai CNC, CNC-nya juga bukan buatan luar negeri, bukan buatan Jepang, bukan buatan Arab Saudi, malah menang juga. Ini buatan Indonesia, tapi standar industri, bikin ini dijual ke Shopee, Tokopedia juga bisa dipesan industri kayak kemarin PT Inka pesan 440 kursi kereta api, di breakdown terjadikan Teva. Ini anak, full anak yang mengoperate, ya, mengoperate ini semua. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ini Pak, omsetnya berapa ini Pak? Per bulan loh itu. 2 miliar per bulan. Dan anak ada kemerdekaan, aku mau fokus sebagai marketing aja selama setahun 2 tahun. Nanti aku pengen mendirikan perusahaan sendiri misalkan seperti itu. Dan pembelajarannya pun juga bukan klasikal lagi, dosen sebagai coach di situ. Ya bisa sih kadang-kadang ditarik ke kelas bisa. Nah ini sebenarnya bagi saya di semester pertengahan aja sudah merdeka belajar. Nanti di semester slide berikutnya juga. Slide berikutnya seperti apa ya? Ini total revenue, oh berarti nggak saya tahu ya. Total revenue kita udah 15 miliar ya selama 1,5 tahun. Intinya apa? Nanti di semester 7-8 anak itu kalau nggak MBKM magang. Udah 20 SKS saya lepas. Tapi ini juga baru perancangan saya, kan saya harus nanti kirim ke LL Dikti sampai ke Silenkerma. Bagaimana nanti kita di-assess. Tapi saya sediakan 1 semester full MBKM. Malah saya wajibkan MBKM. 1 lagi magang, setelah itu tugas akhir. Jadi seluruh mata kuliah saya padetin ke depan. Bahkan dengan Teva itu tadi. Baik, mungkin demikian Ibu Bapak yang saya hormati. Pantun penutupnya apa ya? Bapak Ibu udah capek tadi. Ya benar. Oh, habis coffee break ya. Ini tuh Poltek semua ya atau ada universitasnya ya? Oh, ada universitasnya juga. Apa ya nanti ya? Oke. Kampus Bapak Ibu maju ke depan nggak perlu dituntun. Ini pantun. Kok nggak ada cakepnya? Nah, berarti capek kok. Berarti capek. Ini pantun ini. Berarti capek Bapak. Ya, saya ulangi lagi ya. Gak sadar ya. Berarti capek Ibu. Kampus Bapak Ibu maju ke depan enggak boleh dituntun. Karena Bapak Ibu udah kecapean, maka tidak ada pantun. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Sudah Silakan. selesai Pak pantunnya? Mau pantun lagi? Mau. Saya masih ada 90 pantun lagi. Nanti. Boleh, satu lagi deh Pak. Apa? Oh ya, satu lagi. Kenapa ikan bersisik? Karena bersama Pak Wikan selalu asik. Oke, tepuk tangannya Bapak Ibu luar biasa nih. Nah, sesi tanya jawab ya. Iya benar sekali Silakan, Pak. silakan. Oke Bapak Ibu, ini mumpung kita sudah bertemu beliau secara offline, kita buka 2 sesi pertanyaan dulu. Nah Bapak Ibu, wah ini luar biasa ini. Saya belum menginformasikan rulesnya, tapi Bapak sudah mengacungkan tangan. Bisa dibantu mas-mas panitia? Oke, bisa dibantu nama dan juga asal perguruan tingginya dari mana ya Bapak ya? Wah ini kayaknya berat nih pertanyaannya. Ya kita akan puas dulu sama Iya, Pak Pak. Wikan. Tepuk tangan untuk Pak Wikan, terima kasih. Terima kasih Pak Wikan. Pak Wikan memang kreatif, di SMK kita terasa. SMK bisa, SMK hebat. Itu salah satu programnya Bapak dulu. SMK hebat udah lama sebelum saya. Ya. Kalau SMK pusat keunggulan dia. Kemudian Tapi jangan terpesona SMK hebat loh ya. Tadi Ya. gajinya berapa anak SMK? ya, sekarang menginjak ke perguruan tinggi. Ya. Jadi implementasi sangat bagus tadi untuk kurikulum. Nah, bagaimana Pak untuk pengeterapan ini kan dari sisi
yang Bapak bicarakan teknologi. Sekarang dari sisi sosial. Ya, Implementasi sosial seperti kebetulan kampus kami, saya dari STIA Madani Klaten, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten, ada jurusan pemerintahan desa. Sehingga kami, anak-anak kami itu langsung kita dorong ke desa. Nah, ini untuk kurikulum dan materi tentu saja harus disesuaikan, Mbak. itu magang, Iya, semagang atau KKN, semacam. Nah, KKN. iya KKN. Bagaimana Pak untuk implementasi di sosial juga di matchkan dengan IT teknologi, sehingga anak-anak kita didik yang masuk di pedesaan itu bisa menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan daerah dengan teknologi. Prodinya S1 atau diploma? S1. S1 itu KKN ya. Iya. Tapi mata kuliah magang belum ada. Sampun, sudah ada. Sudah ada. 1 semester magang. Magang 3 bulan. 3 bulan. 3 Berapa bulan. SKS magangnya? 6 SKS. 6 SKS. Makasih Pak Wikan. Langsung Ya, saya. mudah-mudahan. langsung saya Boleh, respon dulu. silahkan Pak. Matur nuwun pertanyaannya. Nama Heru Pak. Iya Heru Pak Heru, Marianto. Pak Heru. Iya. Klaten toh Pak? Klaten kan? Klaten Ji, leres. Klaten itu di Amerika ya. Iya, Klaten. Klaten itu artinya California 10. Klaten. Gak nyambung. Nah, enggak, istri saya orang Klaten Pak. Jadi kalau saya guyon-guyon tentang Klaten tuh ya saya ngejek istri saya Pak. Ya. Begini Pak, kalau dari sisi kurikulumnya dulu ya, nanti saya juga akan kupas dari kesiapan mahasiswanya. Dari sisi kurikulumnya, Bapak meletakkan mata kuliah magang 6 SKS di semester berapa itu Pak? 7 kalau enggak 8 ya. 7. Dan itu pasti bersama dengan mata kuliah yang lain kan? Iya kan? Nah, padahal Merdeka Belajar itu harus 20 SKS. Not more, not less, dan not more juga sebenarnya. Artinya, di 1 semester 7 itu, Bapak harus firm dengan mata kuliah apa di situ, yang lain itu. Kalau itu nanti di MBKM kan, Bapak harus mampu memadankan itu dengan unit kegiatan atau unit activity di pemerintahan desa tadi itu. Dan itu cuma salah satu loh Pak, pemerintah desa. MBKM kan 8. Kalau Bapak dalam tanda kutip ya, Bapak mengharuskan ke situ, itu bukan Merdeka Belajar. Nah kalau anak itu mau bisnis gimana? Anak itu mau mengajar ke SMA, SMP? Enggak, ini yang dulu, yang Ya, ada administrasi negara, administrasi bisnis. Iya, ini saya uji cobakan di mahasiswa administrasi bisnis. Ya. Dia bukan yang di desa tuh administrasi negara ya. Tapi ada tata kelola. Sekarang banyak bantuan-bantuan Maksud saya prodinya administrasi negara. Ya. Ya. Mahasiswa administrasi negara mau memilih MBKM. Berarti Bapak mengarahkan di semester 7 kan? Iya. Ya, padahal boleh di semester yang lain loh tadi. Boleh kan? Tapi oke lah, kita coba arahkan di semester 7. Karena di semester 7 itu mata kuliah sudah ada magang. Ya. Tapi magangnya bersama matkul yang lain kan. Kalau dia memilih MBKM, maka matkul itu nggak ngambil Pak. Kan? Ketika pulang harus diakui, magang dan itu semua. Dan harus 20 SKS. Dan ngambilnya boleh milih. Ada 8 menu kan tadi. Enggak cuma di pemerintah itu mungkin masuk ke golongan magang itu mungkin ke pilihan magang kalau itu. Tapi kan ada 7 pilihan yang lain. Nah saya minta Bapak agak aware dengan itu. Mungkin menurut saya Bapak belum mungkin loh kampus Bapak harus dinaikkan itu awareness-nya. Struktur kurikulumnya serta itu tadi strategi rekognisinya mau dicoba Pak. Kalau itu mau MBKM. Nah yang berikutnya Bapak kan tanya bagaimana menyiapkan anak untuk bisa benar-benar nyemplung di situ. Yaitu dimulai dari semester 1 Pak. Semester 1 itu kalau menurut saya hari pertama atau minggu pertama anak masuk kuliah di perguruan tinggi Bapak Ibu itu jangan diuplek-uplek dulu masalah kognitif. Ya. Itu menurut saya ya. Bangun dulu passionnya.
visinya, dan dia mampu melihat dirinya di masa depan, jadi apa, kerja apa, dan seneng enggak dengan pekerjaan itu. Di minggu pertama itu undang praktisi-praktisi industri untuk bring the future picture ke anak-anak. Sehingga anak itu terbentuk passion. Tadi saya lulus SMA tahun 93, lulus SMA Pak Sugianto. Bapak tahun berapa lulus SMA? 97 ya? Oh saya pikir 2003. 97, udah tua juga ya Bapak. Tapi wajahnya enggak setua. Itu enggak lingen match ya, wajah dan KTP enggak lingen match kayak gini. KTP-nya 97, wajahnya 2003. Saya 93 lulus SMA, masuk D3 Teknik Mesin UGM Pak Sugianto. Masuk D3 Teknik Mesin UGM. Bapak bisa menebak kenapa alasan saya masuk D3 Teknik Mesin UGM? Suka dengan pemesinan otomotif, itu dugaan pertama. Yang kedua, ada nggak dugaan yang lain? Kalau itu bukan, dugaan yang kedua apa? Ini nggak apa-apa, salah nggak dapat sepeda. Apalagi benar. Nah, mau apply S1 tapi nggak jadi, hampir betul Pak. Yang betul itu apply S1 gagal, nggak terima. Loh iya saya itu I was such a loser, maka saya masuk D3 Teknik Mesin. Daftarnya S1 Teknik Mesin nggak terima UMPTN, gagal. Terpaksa masuk D3, itu serasa stres Pak. Dunia serasa gelap, apalagi kalau malam. Nggak niat, nggak passion, itu mirip menikah tanpa cinta. Itu nggak tahu rasanya saya karena sampai cinta istri saya, yang orang Klaten tadi itu. Tapi kalau ngelihat drakor, itu menikah tanpa cinta itu udah nggak niat. Ya itu masuk kuliah nggak niat, cuman pengen ikut UMPTN lagi. Nyoba lagi tahun depan Pak, gagal. IPK saya tuh bukannya 3, sedikit tapi sedikit 3. Semester 2 itu Nasakom, nasib 1,9. Nah itu Pak, karena di hari pertama saya tuh langsung disuruh kerja keras gitu loh. Wis ra niat terus ngene aku radong ra seneng ngene. Enggak dihidupkan visi saya. Ini loh masa depan kakak-kakakmu kayak gini, kayak gini. Nah, saya pikir mulai dari situ Pak, jangan sampai anak masuk kampus kita nggak passion. Nah, ya memang mungkin pilihan keberapa gitu ya, tapi itu bukan passionnya. Terus saya memilih menggunakan TEVA di semester-semester berikutnya, sehingga anak itu benar-benar, anak-anak tadi itu masuk TEVA itu jam 8 pagi, jam 5 sore nggak mau pulang Pak, sampai 11 malam meroyek, seneng. Itu anak yang mungkin nggak terima di UGM juga itu. Iya, orang anak nggak punya juga itu tadi. Sampai kita usir, pulang, pacaran. Masa cuma cari duit terus, enggak pacaran. Itu. Iya, itu tiap 1 bulan kita tuh memberikan uang saku loh Pak ke anak 1 bulan. Sebesar UMR Salatiga. 2,5 juta per bulan. Seneng lah, 6 bulan dalam 1 semester berapa itu? 15 juta. Bayar SPP enggak? Bayar lah. Masa gratis? Gratis itu bahasa Belandanya apa? Gratis. Gitu bisa Masa gratis nggak punya tanggung jawab lah kalau anak nggak bayar. Bayarnya berapa SPP-nya? Cuma 2-3 juta, malah untung. Lah omsetnya aja 2 miliar sebulan gitu. Iya kan? Seneng dia. Nah, nanti kalau itu masuk ke magang atau mungkin ke MBKM, itu karakter kebentuk. Udah terlatih ketemu konsumen, dimarahin konsumen, melayani konsumen, bekerja sesuai target, passion, hidup semua Pak. Ada kalau udah kayak gitu ya jalan anak. Itu tadi kita tuh cuma ngajarin kognitif ya. Indonesia nggak maju-maju sampai sekarang. Ngantri aja nggak bisa kita ngantri, buang sampah susah. Lihat sungai-sungai kita bandingkan dengan sungai Jepang, udah jauh. Yang ini disitulah yang harus kita bentuk. Mungkin demikian jawaban saya, agak melebar. Saya sedikit meneropong kurikulum Bapak ya. Mohon monggo kalau mau MBKM, sepertinya awareness-nya harus ditingkatkan lagi Pak. Monggo. Kebetulan ada beberapa perangkat desa DPRD juga Perangkat ada di desa? dalamnya. Ya. Kemudian juga yang di koperasi BMT. Ya, artinya sudah ada pilihan ya. Materinya mudah-mudahan bisa MBKM nanti minta. Kalau itu Pak, MBKM iya, tapi baru 1 menu Pak, magang.
Coba tadi berapa menu Pak BKM tuh? 8. Mana yang Bapak mau nggak administrasi negara itu memilih Pak Herunya? Pak, saya mahasiswanya. Pak, saya mau milih BKM. Apa? Saya mau mengajar SMP di Maluku. Ngajar apa? Ngajar PPKN sama ngajar bahasa Indonesia. Jangan tersenyum Pak. Ini saya nanya betul ini. Bapak kira-kira bagaimana? 1 semester, minta 20 SKS. Itu kalau gak disiapin, Bapak langsung yang muncul resistensi. Kalau kurikulum gak disiapin, di semester 7 itu mata kuliah apa aja Pak, selain magang? Kalau ingat loh, ada yang ingat gak? Yang mata kuliahnya apa aja Pak? Di semester 7, selain mata kuliah magang itu, di administrasi negara itu, ada mata kuliah apa lagi Pak? KP itu masuk magang. Apa? Hah? Sebenarnya 8 tugas akhir biasanya. Semester 7 kok. Biasanya apa? Apa? Metodologi. Apalagi mungkin basis data atau mungkin loh ya manajemen organisasi pemerintahan desa berbasis data, apalagi tata kelola, JRED itu enggak diambil, semua ngajar SMP di Maluku. Hah? Ya itu Pak, makanya di semester itu yang mau dilepaskan MBKM, benar-benar dirancang pengakuannya. Seluruh kegiatan 8 itu dipreteli, unit kegiatannya itu dicocokin sama CPL-CPL-nya itu. Kalau nggak bisa Pak Wikan, itu mata kuliah geser ke depan. Taruh di belakangnya itu kayak mata kuliah komunikasi publik. Mata kuliah kepemimpinan, taruh di situ. Mulai nangkep Pak. Ini filosofinya tinggi nih Pak Menteri nih. Saya mendukung banget ya Merdeka Belajar MBKM ini. Cuma please yang di lapangan itu benar-benar juga ya, konsep filosofinya harus nyambung. Kalau enggak nanti negatif-negatifan nanti di bawah itu. Nah, kalau di kurikulum saya, ini enggak saya buka sih kurikulumnya di sini. Saya sorry enggak ngirim itu. Saya kirim aja. Saya kosongin itu malah 1 semester tuh. 678. Ya, teknik mesin tadi di D4 teknik mesin 678. Itu isinya magang, MBKM, tugas akhir. Mata kuliah saya kumpulin di 5 semester awal. Silakan. Oke, luar biasa. Sudah cukup terjawab Bapak? Oke, terima kasih ya Bapak ya. Terima untuk pertanyaan Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Bapak perwakilan Muhammadiyah Klaten ya. Nah, di sini kami juga memberikan souvenir kepada Bapak karena tadi sudah bertanya. Silakan untuk dimohon maju ke depan, Pak. Oke. Mohon untuk dibantu penyerahannya ya, Bapak Wikan. Souvenirnya kayaknya paket open source Sevima kali ya. biar nanti bermanfaat ya, Pak ya. Ada katanya. Saya ditawarin gratisan dulu. Boleh, nanti Pak, di belakang ya. Untuk calon protek saya gitu. Oke, siap. Monggo, Bapak di sebelah sini, Bapak Wikan. Monggo Pak. Salam komando Pak. Oke, luar biasa. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Dan alhamdulillah bertemu dengan Pak Wikan secara offline. Oke, terima kasih banyak Bapak. Baik, selanjutnya adalah penyerahan cenderamata untuk Bapak Wikan Sakarinto yang akan diserahkan. Ada yang mau tanya lagi toh? Udah ya? Oh, mohon maaf Bapak Ibu karena memang waktunya terbatas, jadi kita batasi hanya satu pertanyaan karena mengingat durasinya sudah. Oke, masih ada satu kesempatan lagi deh, kita buka nih.
saya ada dengan cepat deh. Mungkin gantian ibu-ibu boleh ya. Tadi kan sudah bapak-bapak. Ini ibu-ibu yang di belakang yang sudah berdiri. Coba deh, ini kan lebih dari satu ya yang angkat tangan. Nanti- Saya hitung nanti- cepat aja ya. Sebentar. Gitu Pak. Nanti monggo mawi WA sakit ya. Nanti saya respon WA. Mohon maaf, Oke, luar biasa. Nanti Bapak Ibu yang masih belum Silakan, terjawab silakan. bisa Silakan. melanjutkan via WA-nya. Ibunya mohon dibantu Mas Panitia. Silakan. Oh sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wikan, izin bertanya. Di sini saya fakultas FKIP Pak, jadi keguruan. FKIP. Mohon maaf Dari? karena kepemahaman saya terhadap MBKM ini masih minim sekali. Mungkin tadi Universitas? sudah dijelaskan. Dari kampus kurang mana Bu? paham. Dari kampus mana? Universitas Nurul Huda Pak. Ya. Masih 1 semester menjadi universitas. Oke, langsung saja Bapak. Di sini pertanyaan saya, kan baru-baru ini mahasiswa kami itu mengikuti pendaftaran di kampus mengajar angkatan 5 Pak. Kampus mengajar. Iya, nah di sana itu minimal semester 5. Ya, Nah di semester sini 5. pertanyaan saya, nanti kan mereka salah satu keuntungannya bahasa kasarnya itu mereka mendapatkan 20 SKS untuk diakui atau Ya. direkognisi. Nah di sini kami ini di pendidikan ekonomi Pak, di pendidikan ekonomi ini juga kan ada mata kuliah seperti misalnya akuntansi, praktek akuntansi dan lain sebagainya. Itu mata kuliahnya. Nah nanti untuk pengakuan atau klaimnya nanti untuk 20 SKS itu implementasinya seperti apa ya Pak? Nah soalnya di sini kan mereka praktek mengajar di sekolah. Nah nanti itu PPL, kami ada PPL, ada KKN. Ketika mereka ikut magang ini nanti mereka free, jadi bebas dari PPL, KKN dan yang lainnya tercover 20 SKS itu. Nah nanti caranya itu untuk mengakui atau mengklaim dari 20 SKS itu mata kuliah apa saja ya Pak ya? Itu satu. Yang kedua, kita kan tadi kan ada praktek akuntansi salah satunya ya Pak. Di Ketika semester nanti itu, mereka semester itu praktek akuntansi. gimana? Di semester itu ya ada praktek akuntansi ya. Di semester 7 Pak. 7. Iya. Nah nanti yang kedua pertanyaannya, ketika nanti mereka sudah lulus, nah mereka kan tadi kan di free kan di praktek akuntansi ya, salah satu mata kuliahnya nih. Nah ketika mereka sudah lulus, kan nanti soft skillnya, kemampuannya secara kognitifnya mereka tidak mengetahui di bidang praktek akuntansi misal, karena mereka sudah diklaim dalam 20 SKS. Nanti bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Namanya Ibu siapa? Nama saya Popi Sinta. Panggilannya? Popi. Popi, Bu Popi. Ya. Bu Popi dan Pak Heru sebenarnya sama jawabannya. Kalau kurikulum existingnya seperti itu, Ibu aja bingung apalagi saya Bu. Loh iya kan? Ibu aja bingung apalagi saya. Saya bukan orang akuntansi, bukan orang keguruan di bidang ekonomi. Meskipun sebenarnya bidang kampus itu sudah lumayan menjurus ke kampus mengajar kan. Itu aja itu masih bingung. Apalagi kalau mahasiswa itu ngambil kewirausahaan. Ulang lagi loh. Kalau anaknya mau ngambil kampus mengajar, bingung cara acknowledge-nya. Padahal itu fakultas keguruan. Yang dijaga beda, sama-sama guru, beda. Apalagi kalau ngambil menu di luar keguruan misalnya. Ngambil masyarakat, apa tadi. Makin dulu. Nah, kalau ibu sudah mulai mencoba mematchingkan itu semua, itu sudah bagus. Tapi dibandingkan Pak Heru itu udah step ahead. Tapi ibu udah coba aja masih bingung kan? Ya belum coba, belum bingung kan? Belum bingung. Ya kalau coba masih bingung, tapi sebenarnya ibu jangan kaku. Jangan kaku. Kalau diyakini bahwa kegiatan MBKM itu melatih soft skills, leadership, dan mampu benar-benar bertarung dengan dunia nyata, mengapa sih kita tidak relakan mata kita yang mungkin tidak terlalu berguna? Loh, Bapak Ibu, tadi kan saya D3 dari Mesir, S1 dari Mesir, di UGM, S2 dari Mesir.
Jadi itu negara yang baru kalah dari Jepang. Saya S2 di Jerman sama di Belanda. Beasiswa kayak pemerintah Belanda, pemerintah penjajah. S3 saya pemerintah penjajah lagi di Jepang. Dan itu saya, kurang apa itu? Tahukah yang saya gunakan buat kerja itu ilmu apa sekarang? Kinematika, dinamika, aerodinamika, mesin bakar, otomotif. Anda yang saya gunakan itu ilmu PowerPoint. Itu bisa dapat duit saya banyak itu dari itu. Dan presentasi ya jelas. Saya sudah belajar presentasi, komunikasi publik. Artinya apa? Kita itu banyak ada akhirnya nggak kepake kerja. HI itu dulu, saya kerja di Edutech. Mungkin hubungannya yang pakai ya dari hal itu hubungannya. Tapi kan ilmunya ilmu rayu, coba yang dipakai ilmu bahasa kok dan lain. Lupa bahasa kalau bahasa utama sekali, susah malah ya. Jadi sudah ya udah saya uji. Artinya kalau kerja ilmu kan bikin anak suka bully, anak suka bolos, sebenarnya gini Bu, mohon jangan kaku dulu Pak Wikan. Ini kan saya nggak kaku, tapi nggak ketemu, nggak ketemu. Saran saya sama seperti Pak Heru, pindahkan mata pelajaran ke depan. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi MBK di semester 6 lah. Jadi semester 1 dan 5 itu sudah mata kuliah yang tidak bisa ditawar. Seperti kita suci itu tidak ditawar. Nah, itu diisi mata kuliah yang sifatnya itu general misalnya seperti komunikasi publik, kepemimpinan atau apa. Nah, sehingga kalau itu nanti di MBKM ya cocok gitu dengan 8 menit tadi itu sudah jurus-jurusnya gitu Bu. Tapi itu jurus paling terakhir. Kalau bisa ya coba ada kelegowoan gitu. Mungkin ini ya bisa di sini. Tapi kalau nggak bisa betul taruh depan udah. Kalau saya malah semester 6 saya isi cuma 1 MBKM atau magang, pilih mana? 6, 7 itu cuma 2 itu saya. Semester 8 project project tugas saya itu di kurikulum saya. Maaf saya tidak tahu itu. Gitu ya Bu, kopi. Bapak kalau mau kita diskusi ya, nanti bisa WA. Demikian saya kembalikan ke Mbak Jawa. Siapa tadi Mbak? Mbak Nani. Dina. Salah. Ini harusnya ada sanksi sih Pak ya, karena saya sebetulnya namanya salah nih. Makanya kalau salah harus PD. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Iya, boleh terima kasih banyak. Sebelum kembali, kami akan membagikan sedikit cendera mata Pak ya. Saya mau kasih kata penutup dulu. Boleh, silakan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf. Tadi saya menyampaikan fakta-fakta yang menyedihkan kita untuk membuka mindset kita semua. Mari berubah. Dan MBKM itu adalah sebuah perubahan yang dilembagakan oleh Pak Menteri, tetapi harus mampu kita maknai lebih detail di bawah. Terima kasih Bapak Ateng, Bapak Kayu. Thank you. Selamat untuk Bapak Ibu yang masih belum terjawab, dapat berkecil hati karena ada kesempatan ya Bapak Wikan ya untuk bertanya lewat WhatsApp atau Instagramnya. Tadi kan beliaunya juga aktif sosial media, jadi Bapak Ibu bisa follow, kemudian di DM saja beliau, nanti dibantu jawab oleh Bapak Wikan. Selanjutnya adalah penyerahan cendera mata. Bapak Halim kami undang untuk maju ke depan dan juga Bapak Wikan. Mohon Bapak Halim itu Pak Musalim silakan monggo. Coba close up ya.
Ya, boleh lihat sini. 1, 2, 3. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, bagus. Oh, ini masih koordinasi mobilnya dulu. Luar biasa ini. Bagus, luar biasa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak.